Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, memasuki kehidupan pasca menikah, keduanya mengaku sempat menjalani masa-masa adaptasi dan penyesuaian sikap serta tingkah laku. Hal ini lantaran keduanya baru saling mengenal hanya dalam hitungan hari. Justru kita kan mengenalnya itu ya setelah nikah. Oh dia gini, oh dia gini, dia gini. Kaget-kaget sih, kejang-kejang. Karena, aduh kok begini sih lo gitu kan. Kalau kata kakaknya, namanya juga Yogi gitu. Kok galak juga ya. Gila. Sama lo. Galakan lo. Coba suruh anak-anak sini. Suruh wawancara galak siapa? Kita pada tidur. Membawa anak dari pernikahannya masing-masing membuat keduanya harus beradaptasi dan bertoleransi satu sama lain. 4 dan 6. Udah. Seru dah sekarang, jadi untungnya alhamdulillahnya anak-anak juga semuanya rukun, berjodoh ya kan, nyaman ya, mereka juga. Ya apa, udah di keluarga saya pun udah kayak cucu orang tua saya sendiri diperlakukannya, tidak ada perbedaan, bahkan ponakan-ponakan saya juga nganggapnya ya ini anaknya omnya, jadi ya udah dia pun kadang si Yasmin tuh, aku mau ke Datu, aku mau ke Uwa, itu dari saya gitu. Datu tuh kakek gitu. Jadi ya karena emang kalau kita mah basicnya dasarnya agama aja lah gitu. Kalau udah kayak gini berarti udah keluarga gitu. Oh iya, untuk pertama iya ya, banyak. Ya biasa aja sih, jalan doang. Iya, tapi ada aja yang kaget-kaget, yang ini begini, yang ini begitu, iya, ini begitu kan. Karena kan tiap anak kan Menyesuaikan. beda-beda. Lebih ke menyesuaikan aja satu sama lainnya, dan akhirnya ya kita bisa inilah ya bisa kompak. Meski telah berkeluarga dan memiliki 5 orang anak, sang suami tetap membebaskan sang istri untuk tetap berkarir di dunia entertainment. Banyak keluarga gitu kan. Memang aku tuh punya inspirasi, punya keinginan nanti kalau aku pengen nikah lagi harus punya keluarga yang banyak. Bener dikabulin. Anaknya sekarang dia 5 say. Jadi anaknya dia 3, anak sekarang 2 aja semuanya 5 gitu. Semua juga anak-anak aku sih. Kalau dulu kan berpikirnya nggak ada suami jadi bebas. Kalau sekarang apapun itu, mau posting mau apa ya tetap ya izin suami ya kan. Jadi nggak sembarangan. Jadi kamu tahu kan apa yang kamu lakukan? Iya. Jadi besok aku mau izin, besok aku ada syuting. Kamu tahu kan kamu harus berpakaian? Iya tahu, begitu aja. Jadi ya kemauan suamiku bebas, itu pun mau syuting. Misalkan dari pagi sampai malam atau mau nyanyi besoknya pulang, nggak jadi masalah, yang penting berpakaian aja sih yang harus dirubah kayak gitu karena kan namanya sekarang juga saya juga jadi ibu ya, dari ibunya anak-anak harus benar-benar mendidik kayak gitu. Meski memiliki background profesi yang berbeda, keduanya mengaku sudah saling percaya dan tak ada rahasia. Itulah prinsip yang diterapkan keduanya. Meski begitu, sejoli ini mengaku tetap menumbuhkan rasa cemburu di antara mereka. Ya itu sih harus loh. Kalau kita nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Nih buat kalian semua yang chatting aku, jangan chatting dulu ya. Soalnya sekarang handphone suami udah tahu password. Yang lain juga ya. Buat para jadi gitu, kita nggak ada rahasia semua dari awal. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang disembunyiin lah. Namanya berumah tangga 24 jam kita hidup bareng, kita punya tujuan bareng, ya ngapain harus ada yang disembunyiin gitu. Kalau mau ya handphonenya ada satu lain. Salah ya? Ada, rusak tapi. Jangan sampai melakukan hal yang salah lagi gitu. Untuk saya pribadi, jangan sampai mengulangi kesalahan yang dulu sama yang dulu gitu.
Itu mah misalnya yang dulu sama yang dulu, curiga iya mau yang dulu. Aduh. Saya love you pokoknya. Dikatakan wanita 33 tahun ini, sang suami bukanlah tipikal suami yang romantis. Ia nyaris tak pernah mendapatkan pujian maupun kado di hari spesialnya. Jadi kalau suami aku tuh nggak ada romantisan. Ya, jadi kalau romantis tuh kalau ada maunya baru romantis. Ya, gitu. Kalau enggak mah boro-boro ya. Ih, kok gitu senyumnya serem, takut. Ya belum ada yang spesial deh lah, belum lah kalau kapan beli mobil. Ntar kita jual sawah dulu ya. Ya karena apa ya, karena kita udah ada niatnya buat niat ibadah, sekarang juga niatnya, apalagi sekarang dengan adanya anak kami gitu kan, kita Salman nambah lengkap lagi, nambah kompak lagi, kita tuh apa ya, ya kerja keras lagi kayak gitu-gitu. Jadi udah nggak mau mikirin ke belakang-belakang gitu kan. Pokoknya kita sekarang yang kita iniin fokus untuk kedepannya aja gitu. 12 Agustus mendatang tepat 1 tahun usia pernikahan mereka. Lantas seperti apa keduanya menghadapi lika-liku rumah tangganya selama 365 hari ini? Pasti ada lah, pasti lah. Apalagi pertama Pertama pencocokan kan, pasti ada. Ya ngatasinnya ya tujuannya apa? Kita balik lagi ke situ. Niat kita apa? Kalau niat kita main-main, ya ayo main-main. Ngapain kita serius? Tapi kalau niat kita serius ya masing-masing punya ego, masing-masing harus bisa ngalahin egonya. Tapi apa sih bisa gitu. Bisa semuanya kita lewatin satu sama lain dengan kondisi yang benar-benar kita di bawah nol gitu. Pernah kita ngalamin kayak gitu ya? Terus satu sama lainnya, ya gimana nih gitu, saling bertukar pikiran, itu sharing-sharing. Terus udah gitu minta pendapat dari gak kita doang, kita kalau udah gak bisa apa-apa ya kita minta pendapat gak jauh-jauh, paling sama keluarga kayak gitu. Harus melihat pertumbuhan anak-anak nanti kelak di kedepannya gitu loh. Apalagi waktu itu kan posisiku lagi hamil juga kan, mungkin di saat lagi hamil aku bawa masalah nih gitu kan. Gimana caranya walaupun kita masalah seperti ini tapi saya pengennya bawa happy aja gitu, enjoy. Tapi untungnya anak-anak semua support abis. Ya semangat kita lah anak-anak. Kalaupun di saat lagi kita berantem atau apa, pikir lagi ya kita berantem kasihannya anak-anak, takutnya di pikiran kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita berantem biasa udah kayak ya dulu gua gitu kalau berantem biasa lah. Kebetulan kita kalau ada selisih paham gitu, yang mulai ya yang duluan minta maaf. Udah tahu lah siapa yang salah duluan tuh udah tahu tuh. Kalau saya yang mulai ya saya duluan minta maaf. Kalau dia yang salah duluan dia duluan minta maaf. Jadi ya namanya selisih paham pasti ada. Karena mood orang lagi gimana kan. Mood saya lagi jelek atau mood dia lagi jelek. Ya itu hal-hal sepele sih sebenarnya. Dan di penghujung perbincangan dengan tim Love Story, pasangan ini saling mengutarakan harapan dan rasa terima kasihnya untuk satu sama lain. Pertama saya terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, karena banyak berkah selama 1 tahun ini ya, dengan kondisi kita yang tadinya yang saya bilang tadi ya ada aja lah ya pasang surutnya. Terima kasih yang pertama kepada Allah selalu, dan suami juga jangan lupa sholat ibadah selalu bicara. Pokoknya selalu ngingetin yang coba sholat, yang coba ibadah gitu. Jadi ya semua alhamdulillah terkabul sih sedikit-sedikit ya. Iya. Kita juga berterima kasih kepada orang tua kita yang sekarang masih ada. Keluarga terutama support kita. Keluarga Dari yang kaget-kaget sampai akhirnya benar-benar support kita, peduli sama kita. Teman-teman juga ya kan. Bahkan waktu Salman lahir, saya nggak ada di tempat, keluarga yang duluan ada di tempat. Oh, itu udah kejadian pendarahan. Saya masih di luar kota waktu itu kan. Anak saya kan pendarahan kan, jadi apa lahiran apa? Situ. Jadi darurat harus hari itu detik itu harus dilahirkan gitu.
pendarahan. Jadi suami gak ada, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Balik lagi terima kasih sama Allah. Terus kemarin juga pengen itu, alhamdulillah kebeli, alhamdulillah ada aja rezeki, masya Allah, itu juga terima kasih sama Allah. Terus pokoknya kita sekarang selama yakin deh, selama udah nikah, rezeki semua terbuka. Emang itu penting niatnya bukan so ngajarin ya, yang penting kalau udah niatin gitu, apapun pasti ada lah hambatan. Yang penting kompak, nggak perlu bareng tapi tujuannya sama. Jadi buat kalian semua yang pernah trauma seperti kita nih berdua nih, jangan takut dengan dengan menikah, ya kan. Jalanin terus. Insya Allah kita yakin sama Allah, insya Allah diberi yang terbaik. Ya, Gitu. jangan mau nikah tuh punya tujuan, si ini. Itu udah nggak bagus niatnya di awal. Yang penting niatnya ibadah aja. Saya sama dia, saya nggak cari tahu finansial dia, saya nggak cari tahu background ininya. Pokoknya yang saya lihat dia, niat kamu apa mas saya, udah itu aja. Saya punya anak gini, kamu punya ini, saya punya masa lalu, kamu punya masa lalu. Begitupun dia juga nggak cari tahu saya siapa, ini yang dilihat personal yang depan mata aja. Jadi kalau rata-rata kan orang, ini bibit bobot ya, lo udah punya niat nggak bagus, udah pasti jalannya ya akan ada aja, karena dari awal otaknya udah larinya kemana-mana. Itu aja sih. Dan kita emang kalaupun kita sekarang ada pun kita nggak akan pernah yang ini udah gitu, udah cukup sekedarnya aja. Ya viewers, itulah perjalanan pahit manis, suka duka dan romantisnya kisah cinta pedangdut Ratu Meta dengan suami tercinta Yogi Rinaldi. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari selebriti tanah air dan public figure lainnya. So stay tune on Love Story. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.